usia remaja anak butuh dikasih space agar dia berkembang jadi remaja yang sehat. Berarti di usia berapa tuh lebih tepatnya kita sudah mulai memberikan mereka space-nya dari Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Nah, tapi kalau tadi Mbak Vera bilang ada banyak ya. Tadi kan pertama-tama aja bahwa seorang remaja itu dia suka sekali mendiagnos dirinya sendiri. Dia merasa sendiri. Pertama dia merasa sesuatu yang sangat lebay, maksudnya ekstrim. Tadi kan dari Mbak Vera juga sedihnya ekstrim. Iya, marah juga ekstrim. Happynya ekstrim. Wah, ini jangan-jangan dia bipolar gitu. Iya, dan yang lebih parahnya lagi mungkin karena dia merasa bahwa dia sudah beranjak dewasa, jadi dia bisa memikirkan solusi sendiri dan berasumsi sendiri dan menyimpulkan sendiri dan oke, kalau pikir saya bisa menyembuhkan sendiri, padahal that's not right ya, belum tentu itu sesuatu yang benar. Kadang-kadang bisa tapi ketika mentok jangan sungkan ketemu dengan sesama teman lain atau orang tua, bila perlu ke pakar. Oke. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk bisa mendeteksi dan tahu gitu supaya anak kita nggak ya apa semuanya dia self-diagnose sendiri. Self-diagnose. Cirinya begini, kalau perilakunya sudah berubah sehingga kehidupan persekolahannya terganggu atau kehidupan pertemanannya terganggu atau anak jadi sukar tidur atau tidur melulu. Nah, jadi ketika kemampuan dia berfungsi sudah mulai terpengaruh, itu ciri dia udah butuh profesional. Oke. Lebih baik ke pakar deh solusi. Berarti ada indikasi-indikasi itu ya, berarti apakah itu berdampak kepada kehidupan dia sehari-hari, mendingan dia ke pakar deh. Oke. Nah, yang kedua tadi Mbak Vera, ini saya belajar karena anak saya masih remaja, I know, I follow you from Instagram. I know. Jadi I really feel for it gitu, karena ini benar-benar pergaulan. Kan sebelum terjadi kan lebih baik kita tahu antisipasi dulu, benar nggak? Nah, kalau tadi Mbak Vera sempat ngomong juga tentang masalah pertemanan. Nah, pertemanan itu kan kadang-kadang ada yang bullying. Iya, ada dark side-nya ya, ada sisi-sisi gelapnya gitu loh. Dan kadang-kadang mungkin nggak sadar. Apakah kita sebagai orang tua kita harus seberapa controllable-nya kita terhadap anak kita dan dengan pertemanan mereka? Apakah kita harus cekin satu persatu dan tahu semuanya, tahu latar belakang nih temannya siapa, orang tuanya seperti apa? Nah, ini nih yang kita suka lupa. Ternyata perasaan penghayatan tentang diri yang berharga itu penting. Jadi anak ketika dia secara emosional dia terpenuhi kebutuhan dasarnya dulu waktu dia kecil, ketika dia remaja, dia mampu memilih teman yang kira-kira menjadikan dia semakin berharga, dia mengafirmasi bahwa dia berharga. Jadi cinta dari orang tua di zaman-zaman dulu tuh, waktu kita masih 5 tahun pertama dari SD, nanti kelihatannya waktu saat remaja. Anak mampu memilah, si remaja ini mampu memilah, ini bukan relasi yang dia mau, ini bukan perpacaran yang dia inginkan, ini bukan geng yang dia mau. Dia mampu memilah mana yang bad versus good buat dia. Kalau dia sudah benar-benar merasakan cinta itu sebab di usia remaja justru orang tua nggak punya terlalu banyak intervensi ke anak kok. Kasih kebebasan buat anak, sesekali terdiskusi, karena anak sampai umur nanti dia dewasa sekitar 18-20 tahun dia masih butuh pengawasan orang tuanya, namun udah beda, udah nggak seperti 5 tahun pertama atau di usia sekolah zaman dulu, udah nggak lagi. Di usia remaja anak butuh dikasih space agar dia berkembang jadi remaja yang sehat, kira-kira gitu. Berarti di usia berapa tuh lebih tepatnya kita sudah mulai memberikan mereka space-nya dari begitu dia pubertas. Bahkan pra-pubertas, yang ini sekitar 11 tahun, 10 tahun, ya kasih dia space nih. Jangan diikutin terus ya. Nanti berantem percaya. Tapi berarti disitulah ada yang namanya trust ya. Karena kan ketika kita memberikan dia space, tentu berarti kita percaya kepada dia. Dan ketika anak sadar bahwa orang tuanya percaya dengan dia, ya dia bertanggung jawab. Dan ini terbentuknya bukan sekarang, dari dulu. Kalau belum terbentuk bisa dibenahi kok.
Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.